Teman-teman, ada berita yang menarik dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, di mana 3 unit mobil tangki yang diduga mengangkut BBM jenis solar, apakah itu BBM subsidi ataukah BBM memang industri, itu kita belum tahu pasti. Namun dari pemberitaan-pemberitaan yang ada, mobil tersebut pada Selasa malam tanggal 26 Maret 2024 itu kemudian diamankan oleh pihak Polres Sidrap. Namun beberapa lama kemudian muncul lagi pemberitaan di media yang menyebutkan bahwa ketiga mobil tersebut itu kemudian dibebaskan karena tidak ada alasan untuk dilakukan penahanan, karena menurut penyidik dari Satuan Reskrim Polres Sidrap ini, dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan itu lengkap. Tidak hanya Kasat Reskrim, Kapolres Sidrap juga mengatakan hal yang serupa. Namun kita juga membaca pemberitaan yang lain, itu kemudian teman-teman aktivis mendesak kepolisian untuk memperlihatkan dokumen-dokumen yang dianggap lengkap tersebut. Nah, di dalam pemberitaan kita membaca statement Kasat Reskrim bahwa dokumen yang ada itu seperti SK Kemenkumham, kemudian surat keterangan berisiko, kemudian ada juga surat terkait dengan lingkungan hidup, kemudian juga sertifikat dari BPH Migas. Namun beberapa waktu kemudian lagi itu muncul statement dari DPR RI, dari Komisi 7, mengatakan bahwa pihak perusahaan tersebut tidak berizin, dan ini yang menyita perhatian publik karena dari dua statement ini yang sangat bertentangan. Yang satu mengatakan lengkap dan yang satu lagi mengatakan tidak berizin. Wajarlah ketika teman-teman aktivis meminta untuk memperlihatkan dokumen-dokumen yang dimaksud tersebut. Semoga ini menjadi perhatian dan atensi oleh Bapak Kapolri, kemudian melakukan konferensi pers, mengundang teman-teman wartawan, kemudian menghadirkan BPH Migas, pihak Pertamina, kemudian pihak perusahaan, penyidik dari Satreskrim Polres Sidrap untuk memberikan tanggapan-tanggapan mereka dan proses-proses hukum yang berjalan sampai dibebaskannya mobil tersebut. Semoga apa yang menjadi harapan kita terkait dengan kasus ini itu kemudian tercerahkan dan disampaikan kepada publik, sehingga opini-opini di luar itu bisa kembali meredup dan mengembalikan kepercayaan masyarakat secara luas terkait dengan penegakan hukum yang ada di Sulawesi Selatan. Polisi menyita 164.000 liter solar ilegal dan menangkap 3 orang tersangka. Salah satu dari 3 gudang yang digerebek Bareskrim Polri berlokasi di Kelurahan Mandaran, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Polisi menemukan belasan drum dan tangki berisi BBM jenis solar bersubsidi. Selain itu, ada beberapa alat untuk menimbun solar dan sejumlah plat nomor palsu. Petugas menggerebek gudang makanan yang dijadikan tempat penimbunan solar subsidi di Platina 3 Medan Deli, Medan, Sumatera Utara. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 60 ton solar subsidi yang siap dijual ke industri. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat aduan dari masyarakat. Pemirsa, untuk menghindari kelangkaan solar bersubsidi pada saat mudik Lebaran, Kapolri menegaskan pihaknya akan terus menindak pihak-pihak yang menyalahgunakan solar bersubsidi. Sudah menangkap kurang lebih 19 tersangka di 6 wilayah, dan ini akan terus kita lakukan sehingga kemudian distribusi atau peruntukan dari BBM bersubsidi betul-betul bisa diberikan kepada masyarakat yang perlu disubsidi, sedangkan kebutuhan industri tentunya akan disiapkan dari kuota yang disiapkan untuk industri. Salam penegakan hukum dan salam pendekar hukum dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Saya Awi Dedi Arianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.